Baik, sebelum kita merenungkan firman, sekali lagi mari kita minta belas kasihan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu Tuhan dan kami mengucap syukur. Kami bersyukur karena begitu besar anugerah Tuhan, begitu besar kasih setia Tuhan yang kami rasakan tiap hari. Dan biarlah Tuhan kami mengingat daripada karya Tuhan yang sudah menebus kami, penderitaan yang dialami oleh Kristus yang menggantikan kami. Dan membuat kami boleh menjadi orang suci, orang kudus. Dan bahkan hari ini kami berani berdoa di hadapan Bapa oleh karena nama Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami, Tuhan selalu ingatkan setiap kami untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan, firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang murnikan kami hari demi hari. Karena kami tahu Tuhan, terlalu banyak godaan dalam hidup kami yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kuasa daripada Tuhan sendiri yang menarik kami kembali. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dengarlah doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini akan merenungkan sekali lagi mengenai bagian yang sudah kita renungkan dari Matius. Injil Matius selama ini kita sudah renungkan banyak bagian saudara ya. Kita sudah melihat di dalam minggu-minggu sebelumnya, ya mungkin 5 minggu yang lalu. Kalau masih ingat saudara, kita bicara bagaimana Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Tapi kalau kita sum up seluruh bagian Matius yang kita sudah renungkan, kita boleh memahami bagaimana Kristus yang dinyatakan oleh Matius. Itu adalah Kristus yang adalah Mesias, Juru Selamat. Dia adalah Raja. Dan di dalam pembukaan Injil Matius kita juga sudah tahu bahwa ini adalah permulaan ciptaan baru. Sehingga orang yang membaca Injil Matius dari awal, saudara, apalagi kalau dia punya background atau latar belakang sebagai orang Yahudi, mereka ini akan mempunyai pengharapan yang besar sekali di dalam Kristus. Karena ini era penciptaan baru. Era the new kingdom of God. Saudara. Era di mana ada banyak orang-orang juga dibangunkan. Tapi di dalam bagian pertama kita bisa melihat ada sesuatu hal yang sudah ditekankan berkali-kali. Yang ada di sini adalah the new Israel. Yang mengenapkan nubuatan perjanjian lama. Yang ada di sini juga adalah the new Moses atau lebih besar dari Musa. Yang ada di sini punya otoritas pengajaran di dalam khotbah di bukit. Yang ada di sini, saudara, itu punya kuasa menyembuhkan orang kusta yang hanya dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam perjanjian lama. Membangkitkan orang mati, lalu menenangkan badai yang besar, berkuasa atas alam, atas setan, atas dosa, saudara. Ini besar sekali, saudara. Dan saudara kalau kita lihat ya, mungkin ini suatu hal yang viral juga ya di dalam beberapa media sosial kita pernah dengar ada seorang yang bernama Profesor Peter Stoner. Dia mengatakan begini, untuk satu orang kalau dalam possibility random ya, random chance, kebetulan saja. Satu orang untuk menggenapkan 8 nubuatan saja di dalam perjanjian lama. Misalnya apa? Lahir di Bethlehem ya. Ini yang pertama saudara. Lalu misalnya kalau ini dalam konteks kebetulan orang ini lahir di Bethlehem dan kebetulan dia lahir dari seorang anak darah atau dari seorang yang masih gadis saudara. Kebetulan ini kalau dianggap itu bukan mujizat saudara, anggap aja itu kebetulan saudara. Dan yang kedua misalnya dia adalah keturunan Daud, dia adalah yang pada waktu matinya di antara orang fasik, waktu matinya saudara. Tidak ada satu tulangnya yang dipatahkan dan satu-satu digenapkan, 8 saja saudara. Itu probabilitasnya berapa saudara? Dia adalah seorang matematikawan. Dia adalah seorang apologetik juga. Dan dia bilang gini, tahu probabilitinya? Dia bilang 1 banding 100 kuadritriliun. Wah itu gede sekali saudara. Kita kalau dengar kuadritriliun sekarang sih mulai familiar saudara. Unfortunately familiarnya karena ada korupsi yang besar sekali saudara. Kalau enggak kita juga enggak pernah dengar kuadritriliun itu berapa saudara. Sekarang kita sudah mulai dengar saudara. Dan probabilitasnya apa saudara? Dia bilang gini, Texas itu dia punya area sekitar 600 ribu kilometer lebih saudara. Dia bilang seluruh Texas kalau dipenuhi saudara sama koin $1 itu kira-kira tingginya setengah meter, 60 cm saudara. Dan orang kira-kira kalau ini bicara random chance, orang itu matanya ditutup, diikat saudara, dan suruh dia ambil 1 koin dari seluruh tumpukan itu, dan ketemu koin itu, itulah probabilitasnya, 8 nubuatan saja. Mungkin untuk kontekstual kita ya, itu kayak seluruh pulau Jawa saudara, ya, seluruh pulau Jawa ya, dari
seluruh pulau ini dipenuhi kira-kira koin 3 meter. Ya, itu banjir, saudara. Kita punya rumah 3 meter udah kelelep, saudara. Gambarannya gitu. Dan ambil 1 koin. Itu probabilitasnya. Kita melihat apa, saudara? Kita melihat Kristus luar biasa berkuasa. Kita lihat Kristus luar biasa agung. Dan Kristus bukan hanya menggenapkan 8, tapi kalau kita hitung bisa sampai 100-200 nubuatan di dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita melihat ini adalah Kristus yang berotoritas, Kristus yang berkuasa, Kristus yang menggenapkan seluruh nubuatan di dalam perjanjian lama. Kita bisa melihat dia punya otoritas yang besar sekali. Tetapi saudara, ada satu bagian yang kita sudah renungkan berkali-kali. Apa itu saudara? Kalau dia adalah Allah yang berotoritas, Allah jadi manusia yang berotoritas. Pertanyaan yang penting minggu lalu kita tanyakan, yaitu adalah apakah dia juga berotoritas atas hidup kita, saudara? Nah ini sesuatu hal yang perlu untuk kita gumulkan. Karena apa saudara? Karena kita harus sadar bahwa dia ini punya otoritas atas para misionaris yang dia kirim sendiri. Ini otoritas yang Tuhan punya atas kita. Sekarang pertanyaan yang ironis saudara ya. Kalau kita lihat karya Kristus di dalam Alkitab begitu luar biasa. Pertanyaan sederhana, bagaimana karya dia di dalam hidup kita? Ini kan penting saudara ya. Kalau memang katanya kehadiran kita ini adalah gambaran ciptaan baru. Pertanyaannya, bagaimana gambar ciptaan baru ini menjalani kehidupan hari-hari? Ini yang kita perlu gumulkan, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita itu bisa masuk ke dalam dikotomi pemikiran atau kehidupan yang dualisme. Contoh kehidupan dualisme itu gini, saudara. Seseorang mungkin bisa terpukau dengan Kristus. Bagaimana perjalanan Kristus yang melawat orang kusta, tidak jijik sama orang kusta. Orang kusta mungkin dipeluk dan lain sebagainya, saudara. Atau memperhatikan, kita terpukau dengan Kristus yang memperhatikan orang-orang terpinggirkan, orang-orang marginal. Tapi orang yang terpukau tidak cukup, saudara. Kenapa? Karena pada satu sisi dia bisa terpukau dengan Kristus, tapi sisi lain dia bisa benci dengan orang-orang marginal. Ini bukan orang Kristen, saudara. Ini adalah murid jadi-jadian, saudara. Atau seseorang mungkin bisa melihat Kristus itu begitu agung, begitu mulia dan dia mau merendahkan diri. Tapi orang yang melihat Kristus yang merendahkan diri dan memuji Kristus punya teladan, dia bisa secara sadar hidupnya berbeda. Yaitu senantiasa mencari penerimaan dan justru mau meninggikan diri. Ini kan gimana ya saudara? Ini kan apa ya? Schizophrenic spirituality. Satu sisi bilang dia percaya. Tapi sisi lain dia lakukan hal yang berbeda. Atau saudara, sama kayak di dalam konteks sekarang ya. Kalau orang korupsi, rakyatnya bilang apa? Waduh, payah ini pemerintah kita koruptor. Ya, korupsi semua. Tapi saudara, yang ngomong kalimat ini saudara, apakah mereka betul-betul murni? Belum tentu. Mungkin karena tidak dapat jatah saja korupsinya. 1 kuadriliun. Bagilah kepada kita 1 M saja, ya kan gitu kan saudara. Jangan korupsi sendiri, korupsi bagi-bagi dong. Nah itu, baru tidak ribut saudara. Kita bisa lihat inilah ya, Indonesia ini memang banyak ilustrasi saudara. Ilustrasinya tuh banyak yang merendahkan bangsa sendiri kan saudara. Saudara lihat ya, di media sosial itu dibandingkan. Kalau di luar negeri ada kecelakaan apa saudara ya. Truk yang jatuh atau barang-barang apa dikumpulkan, orang rame-rame bantu. Sekarang truk Pertamina atau apa tuh, solar yang tumpah ditampungin saudara, ditampungin dibawa pulang gitu ya. Ayam-ayam kalau truk ayam yang jatuh, ayamnya diambilin. Terus terakhir ada jokes yang agak menyakitkan hati. Satu kali ada truk terbalik saudara, barangnya tidak diapa-apain, utuh. Kenapa saudara? Yang terbalik truk sampah ya saudara. Tidak ada yang ambil saudara, ironis saudara. Nah ini satu sisi kita lihat, bangsa ini bangsa yang katanya religius saudara. Bangsa yang katanya menjunjung tinggi etika dan moral. Tapi isinya memang perampok. Tidak heran orang-orang Indonesia. Kalau kita lihat wakilnya juga sama saudara. Jadi yang mewakili ini memang adalah orang-orang perampok. Karena naturnya begitu saudara. Kita orang Indonesia jadi enak ngomong begini kan. Sama-sama orang Indonesia. Kalau orang luar negeri yang ngomong sakit hati kita saudara. Tapi balik lagi saudara. Kita lihat salah satu pejabat Singapura kalau nggak salah ya dia ngomong. Pemilu di Amerika dalam hitungan hari ketahuan hasilnya. Ya kan gitu ya, pernah dengarkan saudara.
Di Singapura dalam hitungan hari selesai. Tapi pemilu di Indonesia sebelum pemilu udah tahu hasilnya. Waduh, kita rasanya agak tersinggung, saudara. Tapi pikir-pikir benar juga. Kenapa? Karena kita lebih advance dari mereka. Banyak jampi-jampi, saudara. Bukan, saudara. Banyak kong kali kong di belakang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kalau lihat di dalam konteks ini, kita akan melihat apa? Satu hal yang ironi. Satu sisi mau negara bersih, tapi sisi lain rakyatnya begini. Ini sama, saudara, sama dengan kehidupan yang mengatakan apa? Oh Tuhan, Engkau sungguh agung mulia, Engkau teladan kami, tapi dia tidak menghidupi. Ini tidak ada bedanya, saudara. Jadi kalau kita lihat ini, kita akan melihat satu polemik sebetulnya di dalam kekristenan, karena memang seperti yang Michael Horton juga bilang ya, ini adalah era di mana kekristenan tanpa Kristus. Seorang namanya Dallas Willard juga bilang, ini adalah masa orang Kristen itu jadi orang Kristen jadi-jadian. Kenapa? Karena mereka tidak ikut Kristus, tapi bilang mereka adalah murid Kristus, saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam dualisme ini, orang mungkin bisa kagum dengan Kristus, tapi dia tidak teladani. Orang bisa memuji Tuhan, tapi dia hidup secara berbeda, saudara. Ini adalah sesuatu kalau kita cari ilustrasi lagi, saudara. Ini adalah ilustrasi seperti apa? Kalau kita lihat superhero, tokoh superhero ya. Kalau kita nonton misalnya, ya inilah zaman kita nih, zamannya MCU ya, Marvel Cinematic Universe, saudara ya. Ada Iron Man, Spider-Man, Superman. Kalau para hero ini, saudara, melihat misalnya ada kejahatan di jalan, ada apapun lah ya, pencurian, perampokan atau apalah di jalan, dan mereka diam saja dan tidak lakukan apa-apa, kita dalam hati akan ngomong apa, saudara? Aduh, berhenti aja deh kamu jadi superhero, ya kan gitu kan, saudara? Ngapain kamu jadi superhero? Pakai kostum, tapi kamu juga diam saja. Ngapain? Berhenti saja, saudara. Tapi kita bisa lihat, saudara, bagaimana konteksnya kalau ini orang Kristen. Orang Kristen, kita mungkin benci dengan superhero yang seperti itu. Kamu bukan superhero, kamu itu villain ya, saudara, orang jahatnya. Karena kamu tidak lakukan apapun. Bahkan kita ingat kalimatnya pamannya Spider-Man ya, saudara. Dengan tenaga atau kekuatan yang besar akan datang juga tanggung jawab yang besar. Ya yang kayak gitu-gitulah, saudara. Dan kalau kita lihat mereka tidak lakukan itu, kita akan mencibir mereka, bukan? Kamu tidak layak jadi superhero. Tapi saudara, superhero itu sebetulnya hanya menyelamatkan tubuh atau fisik seseorang. Tapi sadarkah kita dengan natur yang kita diberikan oleh Tuhan? Setelah kita ini diselamatkan dengan cara yang begitu agung, kita sudah renungkan juga bahwa tidak ada karya yang lebih besar daripada karya penciptaan baru. Tidak ada pemberian yang lebih agung yang dapat diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hanya Kristus satu-satunya, saudara. Dan setelah kita sudah mengalami berita besar, sukacita yang besar seperti ini, apa yang kita responi? Kalau kita hanya duduk diam dan tidak lakukan apapun, saudara, sadarkah kita bahwa kita menghilangkan sebuah kesempatan yang Tuhan beri dalam tanda kutip untuk merebut orang dari dunia kematian, saudara. Kita diberikan seolah-olah, saudara, diberikan kuasa untuk menyelamatkan jiwa orang. Tentu dalam anugerah Tuhan. Kita diberikan satu kuasa untuk menarik orang dari lembah kematian. Merebut orang-orang yang dalam kutukan, saudara. Itu natur orang Kristen. Oleh sebab itu ada satu pernyataan seorang ateis yang menegur ya. Ini kita mungkin juga tahu ya. Penn Jillette, dia seorang ateis, dia adalah komedian juga. Dan satu kali waktu dia lagi nge-vlog, saudara, buat video. Ada orang Kristen datang dengan sopan dan kasih dia sebuah Alkitab. Dia tidak benci, dia tidak cemooh orang Kristen ini. Dan dia bilang gini ya, saya tidak menghargai orang Kristen yang tidak menginjili. Kenapa? Karena kalau kamu percaya ada neraka dan sorga, dan kamu tahu bahwa orang itu akan ke neraka atau ke sorga, saudara, dan kamu berpikir gini, aduh sudahlah enggak usah menginjilan, enggak usah beritakan, nanti jadi jadi canggung. Atau jadi nggak enak lah menginjili. Kalau kamu berpikir gitu, dia bilang kalimat yang penting, saudara. How much do you have to hate somebody? Berapa banyak kamu perlu untuk membenci seseorang dan percaya bahwa kehidupan yang kekal itu mungkin dan tidak memberitahukan mereka hal tersebut. Ini muncul dari seorang mulutnya orang ateis, saudara. Ini menurut saya tamparan, saudara. Orang ateis saja bilang, kalau kamu percaya kepada Tuhan dan ada kehidupan kekal, dan kamu diam saja, tidak lakukan apapun, kamu berapa besar sih kamu punya kebencian untuk orang itu sampai kamu tidak bilang hal seperti ini, saudara? Kalau orang mau ketabrak mobil,
Kita ada truk lewat, saudara. Kita berapa besar sih kebencian hati kita untuk orang ini supaya kita diam saja dan liatin saja. Ada truk, biarin sajalah nanti aneh, nanti sungkan. Janganlah, biarin saja, biarin. Tabrak. Itu kan perlu hati yang sangat membenci manusia, saudara. Tapi normalnya adalah kita akan teriak, kita akan panggil, kita akan tarik supaya dia tidak ditabrak tronton. Misal, saudara. Nah, ini adalah bagian yang kita bisa lihat di dalam satu buah skema ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita menyadari bagian ini, kita menyadari, kita merenungkan sekali lagi panggilan kita sebagai orang atau murid Tuhan. Dan sekarang saudara, kita akan masuk ke dalam bagian yang bertahap, kita sudah renungkan. Jadi satu sisi kita melihat Kristus yang mulia, Kristus yang agung, Kristus yang besar. Tapi sisi lain pada waktu kita membaca firman, kita perlu lihat ada panggilan Tuhan Yesus kepada para murid. Itu penting sekali. Jadi otoritas dia yang besar ini adalah otoritas yang didelegasikan kepada murid-murid. Dan kita mulai bisa melihat dari bagian yang sebelumnya kita udah bahas, saudara, dari Matius pasal 8. Pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan kepada ahli Taurat yang mau ikut dia, Kristus bilang, anak manusia tidak punya tempat letakkan kepala. Ya kan, saudara? Kita mulai tahu mengenai natur melayani atau mengikut Tuhan. Dan kemudian masuk ke dalam panggilan Tuhan Yesus kepada Matius. Dan hari ini bagian yang ketiga, saudara. Kita akan lihat secara khusus ini bicara mengenai panggilan Tuhan Yesus pertama-tama kepada para rasul. Dengan fitur uniknya dan kemudian baru kepada kita. Kita lihat di Matius pasal 10, saudara. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4 dulu, saudara. Saya bacakan, saudara. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, di dalam bagian ini kita perlu menyadari pada waktu dinyatakan Yesus memanggil ke-12 murid, itu bukan baru muridnya ikut, bukan saudara ya. Tapi murid-murid itu di dalam perikop yang sebelumnya kita sudah tahu mereka ini bersama-sama menyeberangi Danau Galilea. Matius belum ada memang, bersama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir orang yang kerasukan setan itu. Mereka melihat bagaimana orang kusta disembuhkan, mereka sudah lihat banyak hal. Tapi waktu itu Tuhan Yesus belum appoint mereka menjadi wakil Kristus untuk melayani. Belum, saudara. Mereka baru ikut saja. Belum ada misi yang diberikan bagi murid-murid. Belum, saudara. Tuhan Yesus baru memanggil Matius. Baru mereka ikut satu-satu. Belum diberikan satu mandat yang besar. Tapi saudara, sebelum kita lihat lebih jauh, kita perlu merenungkan lagi ya. Ada satu hal yang penting di sini. Yaitu adalah yang dipanggil Tuhan Yesus jadi murid ini siapa? Rasul memang, tapi mereka ini secara status sosial bukan siapa-siapa. Secara pendidikan bukan orang terpelajar. Eusebius bilang ya, ini adalah orang biasa. Origen bilang, ini yang di murid Tuhan Yesus bukan orang terpelajar. Mereka benar-benar orang biasa saja, saudara. Bahkan saudara, kalau kita lihat 4 dari mereka jelas adalah nelayan, sudah jelas. Yang lain mungkin juga, tapi jelas ini nelayan, saudara. Nelayan itu pekerja kasar, saudara. Kayak kita ini dalam konteks, ya kita sekarang, kalau kita ketemu orang nelayan, ini maaf ngomongin dalam konteks Indonesia, dulu juga demikian di dalam konteks Injil. Nelayan itu tidak terlalu tinggi pendidikannya. Jadi kadang kalau kita lihat, oh Yohanes adalah yang paling brilian. Nanti dia meridim waktunya untuk belajar dan menulis dengan baik. Ya, itu Yohanes. Tapi saudara, kita harus lihat di dalam bagian awal, mereka ini adalah pekerja kasar. Mereka ini orang-orang yang short tempered ya. Temperamennya pendek, sumbu pendek. Saudara tahu kan sumbu pendek dari mana? Senggol bacok, itu kan saudara. Ini juga hebat ya, kita ini ada banyak ilustrasi. Kayak pentol korek ya, digesek menyala, itu saudara. Ini kira-kira short tempered. Waktu para rasul itu diutus, saudara, salah satunya Yohanes yang dikenal sebagai anak guntur atau petir gitu lah ya. Pada waktu orang diam ke sana dan orang menolak daripada Tuhan Yesus, dia bilang sama Tuhan Yesus apa?
Apa kita harus panggil api dari langit? Oh ini kayak Elia yang lagi mau matiin orang-orang Nabi Baal itu loh saudara. Itu short temper saudara. Petrus juga, dia punya emosi pendek sekali. Jadi kalau kita ngomong, IQ-nya, maaf ngomongnya kurang saudara. EQ-nya bermasalah saudara. Dan kombinasi ini saudara bukan kombinasi ideal. Saudara coba kita pikir ya, saya nggak tahu ya ini hikmah dalam tanda kutip. Hikmat Tuhan Yesus pilih murid-murid ini dari mana saudara. Tapi sebelum kita ke sana, seolah-olah kayaknya bermasalah semua. Kenapa? Waktu kita nanti lihat, ini misalnya kalau kita baca ya, Simon orang zelot. Kadang kita lewati orang zelotnya, saudara. Cuma Simon. Tapi orang zelot itu terkenal karena apa? Karena ini kira-kira kalau kita kontekstualisasi dengan konteks kita Indonesia, saudara. Ini kira-kira orang yang berani jihad punya, ke medan perang, bunuh-bunuhan itu orang zelot, saudara. Orang zelot ini terkenal ada satu faksi. Faksinya adalah assassin. Mungkin saudara pernah dengar ya istilah sikari itu dari bahasa Ibrani nanti dibuat ke bahasa lain jadi sikario. Itu ada filmnya saudara. Sikario itu adalah dari bahasa Ibrani yang artinya assassin. Assassin itu dari mana? Orang-orang zelot. Orang zelot ini incer. Siapa di sini ya orang Yahudi yang kerjasama dengan orang Roma? Cari. Wah itu udah niatnya mau bunuh saudara ya. Oh ini bapak ini ya. Ini pemungut cukai itu. Nah nanti lihat ya. Kamu kalau pemungut cukai lebih dari yang seharusnya hilang. Ini udah mirip zaman Indonesia kayak Petrus zaman dulu ya. Sangat rohani ya saudara. Zamannya Pak Harto. Mana ada yang berani pakai tato di jalan. Hilang saudara ya. Tak berbekas saudara. Nah itu zaman itu. Orang zelot ini paling benci dengan salah satunya pemungut cukai. Nah di kelompoknya murid Tuhan Yesus ada Matius, mantan pemungut cukai. Saya nggak tahu mereka akor atau tidak, saudara ya. Tapi rasanya sih, ya mereka banyak ngomel, saudara. Di dalam mereka punya fellowship itu juga ribut terus. Sampai masa-masa Tuhan Yesus mau masuk ke jalan salib saja. Mereka punya obrolan masih, siapa yang lebih besar, saya atau kamu? Saya lah yang duduk di sebelah kiri dan kanan. Inilah gambaran murid Tuhan Yesus, saudara. Jadi pekerjaannya pekerjaan kasar, nelayan, saudara. Mereka ada mantan. Ini mantan pemungut cukai itu kayak mantan narapidana, saudara ya. Ada orang zelot yang memang benar-benar pikirannya begitu dan yang lain tidak terlalu jelas. Ini kombinasinya, saudara. Ini bukan hanya orang biasa-biasa saja, saudara. Tapi ini benar-benar orang bukan siapa-siapa. Itu kira-kira, saudara. Ini muridnya Tuhan Yesus. Kalau kita lakukan perbandingan dengan pengikutnya Daud, saudara. Saudara kalau lihat di dalam list daftar pasukan elit Daud 30 itu. Kita tercengang-cengang. Ya kan kenapa saudara? Karena ada pasukan Triwira yang paling hebat dari seluruhnya. Dan yang lain saja saudara. Itu kalau masa senggang atau lagi bosan ngapain perwiranya Daud ya? Lagi senggang ngapain saudara? Kalau kita mainnya gaple ya itu saudara. Domino ya kan gitu ya. Capsa itu kita kalau senggang saudara. Kalau mereka enggak. Mereka lakukan apa? Ngolok-ngolok pasukan tentara. Diolok-olok, dia banyak enggak orangnya? Enggak, dia sendirian saudara. Maju perang. Terus dibilang bagian lain, sampai pasukannya Daud tuh kalau tangannya pegal saudara. Kalau kita tangan pegal, kasih balsem ya kan gitu kan saudara. Urut-urut, kecenciu saudara, tusuk jarum gitu. Tapi kalau mereka tangan pegal, di tangan sama pedang itu tidak bisa lepas. Terlalu capek sampai tangan dan pedang tidak bisa lepas. Itu pasukannya Daud saudara. Pasukan elit. Tapi Kristus beda. Coba bayangkan. Raja di atas segala raja. Allah yang jadi manusia. Punya privilege untuk pilih siapapun yang dia mau. Dia bisa panggil orang-orang ternama secara standar dunia pada hari itu. Dia bisa panggil siapa saja. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia pilih 12 orang yang biasa-biasa saja. Dan bukan siapa-siapa. Itu Kristus. Berita bagusnya apa? Berita bagusnya. Oh kalau Tuhan memilih para rasul bukan dengan standar dunia. Kita bersyukur kenapa? Karena kita juga secara manusia mungkin banyak yang biasa-biasa saja gitu. Bukan orang-orang brilian, penemu hadiah Nobel, penerima hadiah Nobel dan lain sebagainya. Bukan orang-orang yang terkenal, punya kenalan pejabat lah, jenderal siapa. Bukan, mungkin kita biasa saja Dan Tuhan mau pakai orang yang biasa saja. Bukan berarti orang yang tidak biasa-biasa tidak bisa dipakai Tuhan, saudara. Bukan, saudara. Tapi pada akhirnya ada satu elemen yang kita bisa renungkan. Yaitu mereka orang-orang yang mau belajar dan dibentuk oleh Tuhan. Orang-orang yang mau ikut
Dan mereka akan mengikuti Kristus kemanapun Kristus pergi. Itu natur paling penting menjadi seorang murid. Seorang murid bukan harus pintar brilian, saudara, bukan. Tapi fitur utama seorang murid, lakukan yang Kristus suruh untuk kerjakan. Itu penting, saudara. Kalau Kristus bilang kasihi musuhmu, yang kita lakukan tidak pernah mengasihi musuh. Itu kan repot, saudara ya. Kristus bilang apa? Doakan musuhmu. Lah kita bukan hanya tidak berdoa, kita kutuki dia, saudara. Ini berarti Kristus jalan kemana, kita jalan kemana. Ini kayak yang tadi, di bagian awal kita udah bilang ya. Dualisme spiritualitas. Oh, itu berat sekali. Satu sisi kita akan rasa, saya Kristen kok, saya sudah beribadah, saya rajin datang gereja dan lain sebagainya, lain sebagainya. Tapi saudara, masalahnya bukan itu. Masalah orang Farisi, ahli Taurat bukan karena mereka kurang ngerti firman Tuhan. Bukan karena itu. Tapi masalahnya mereka adalah karena mereka bukan menjadi pelaku firman. Itu masalahnya. Dengan tidak menjadi pelaku firman, mereka menghidupi narasi kemunafikan. Oh, itu mengerikan, saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, waktu kita lihat di dalam bagian ini, salah satu fitur yang paling penting adalah ikut Kristus kemana saja dia pergi. Dan berikutnya saudara, kita mau lihat apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ini. Ini kita akan bicara panggilan khusus rasul dulu. Dan waktu kita mengerti bagian ini saudara, kita perlu tahu ada bagian yang unik. Ada bagian yang tidak bisa ditiru. Ada bagian yang memang kita harus kerjakan saudara. Natur panggilan, ada yang khusus saudara. Saya akan ajak kita lihat, nanti saya kasih contoh di dalam bagian lain. Kita lihat dulu di dalam ayat ke-5 sampai ke-8. Saya bacakan buat kita. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ini penting ayat 7 dan 8 saudara. Natur yang dilakukan Kristus dalam konteks kerajaan Allah ya. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta. Usir setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma saudara. Dan di dalam bagian ini penting untuk kita sadari. Kenapa? Karena ini panggilan eksklusif bagi para rasul. Yang kita tidak bisa langsung aplikasikan ke dalam konteks kita. Kenapa? Karena misalnya rasul-rasul di dalam bagian pertama, nanti ada bagian kedua dan seterusnya saudara. Bagian pertama ini panggilannya khusus kepada umat Israel. Bukan kepada bangsa lain. Jadi kita tidak bisa langsung tiru ya. Oh kalau gitu kita tidak usah pergi menginjili bangsa lain. Sudah biarkan sajalah orang-orang di Eropa itu udah decline ya. Udahlah biarin saja orang-orang di mungkin Timur Tengah lah, Korea Utara lah, apa segala macam. Kita bilang biarin saja. Yang penting fokus kita orang Indonesia. Oh ini langsung masalah saudara. Karena kita salah baca konteksnya. Dan kita bisa lihat lagi ya misalnya di dalam bagian ini. Kenapa mereka harus pergi dulu kepada domba-domba yang hilang atau umat Israel? Karena saudara ini relevan dengan menggenapi nubuatan Yesaya yang dilakukan juga oleh Kristus. Itulah sebabnya kenapa tiba-tiba Kristus tidak di Yerusalem, tapi dia berada di Galilea atau Israel Utara. Daerah yang terpencil karena dia sedang menggenapi nubuatan dari Yesaya. Kita ingat ya saudara, kalimat ini ya di dalam Yesaya 8:23 sampai 9 ayat 1 saya bacakan saja ya. Tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon, tanah Naftali, itu Israel Utara, wilayah paralel dengan Galilea, saudara. Maka di kemudian hari ia akan menemukan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar. Negeri mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terbit terang telah bersinar, saudara. Jadi itulah sebabnya para rasul ini pertama kali juga melayani di daerah Israel Utara. Jadi dekat, jadi gambaran adalah Kristus mulai dari Israel Utara bergerak sampai Yerusalem. Begitu juga para rasul hari itu. Maka perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 berbeda nanti dengan yang diberitakan kepada para rasul. Di dalam Matius 28 ya, kita tahu kan, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Ini tidak bertentangan saudara. Kalau kita tidak ngerti, kita akan lihat di Matius 28 bilang pergi segala bangsa. Di sini bilang hanya orang Israel. Jadi mana yang benar? Jawabannya adalah
Kamu belum selesai baca Alkitab ya, baru sampai pasal 10, selesain dulu dong. Nah gitu saudara ya. Dan kita bisa lihat lagi saudara ya. Apalagi saudara. Yaitu misalnya, pergilah beritakan kerajaan sorga. Kerajaan sorga sudah dekat. Oke kita tahu ya. Sembuhkan orang sakit. Saudara, kita harus tahu loh, mereka yang dibilang suruh sembuhin orang sakit ini, mereka latar belakangnya apa tadi? Pemungut cukai. Bagaimana cara pemungut cukai menyembuhkan orang sakit, saudara? Kasih ini bribe sedikit. Sudah pusing ya, kasih duit goban. Masih pusing? Kasih gopek, saudara. Masih pusing? Gotiao, saudara. 5 juta. Oh sudah enggak Pak. Bukan cara gitu pasti, saudara. Kalau tukang nelayan gimana cara sembuhin? Kamu pusing, kasih ikan 1. Nggak bisa, saudara. Kasih ikan 1 kilo, nggak bisa, saudara. Maka kita harus lihat. Ini bukan dalam konteks mereka sedang lakukan malpraktek. Bukan, saudara. Tapi mereka sedang memultiplikasikan otoritas yang Kristus sedang kerjakan. Dan otoritas ini diberikan kepada para murid untuk mendemonstrasikan ini kepada kota-kota yang ada di Israel Utara dan bergerak sampai Yerusalem. Untuk menggambarkan bahwa Kristus itu datang. Jadi wakil, utusan. Jadi mereka para rasul itu bukan sekedar kurir, saudara. Mereka itu mendemonstrasikan yang dinyatakan oleh Kristus. Maka bagian berikutnya diikuti apa? Sembuhkan orang sakit. Berikutnya apa? Bangkitkanlah orang mati. Bagaimana cara bangkitkan orang mati, saudara? Kita bisa lakukan itu. Saudara tahu kan sekarang ada rasul-rasul palsu. Susah ngomongnya langsung terus terang nih saudara. Tapi kadang kita capek juga ya kalau ngomongnya agak terlalu polite ya. Tapi anyway saudara, rasul-rasul palsu ini muncul ngaku-ngaku rasul saudara. Banyak sekali kita dengar rasul si inilah dari mana lah rasul-rasul. Itu rasul jadi-jadian pasti saudara. Rasul itu naturnya adalah Yesus Kristus yang pilih sendiri. Rasul, baru rasul. Paulus adalah rasul terakhir karena Kristus panggil dia sendiri. Paulus itu saudara. Sementara rasul yang berikutnya yang ngaku-ngaku rasul itu palsu semua. Jadi enggak usah bingung saudara. Kalau ada teman kita yang ada di situ, selamatkan mereka saudara ya. Sampai kapan kita harus, ya udahlah kita harus menghargailah, jangan terlalu aneh lah. Tapi jangan juga kalimatnya enggak bijaksana saudara ya. Kamu masih ke gereja sesat, saudara, nggak bisa gitu, saudara. Ya, tapi anyway kita perlu ada politeness lah. Tapi satu sisi jangan politeness itu akhirnya membuat kita tidak bicara kebenaran juga. Rasul-rasul palsu ini, saudara, mereka mungkin bisa dalam tanda kutip memberitakan berita kerajaan Allah, pun itu distorsi. Mereka mungkin kesannya bisa menyembuhkan orang sakit, tapi saudara kita harus tahu orang yang sakit sembuh itu bukan eksklusif kekristenan. Itu berapa kali kita udah bilang, saudara. Tapi urusan membangkitkan orang mati, itu rasul-rasul bisa kerjakan, saudara. Bagaimana rasul-rasul yang ngaku ini? Tolong bangkitkan dulu akong saya. Berat, saudara, nggak bisa. Nggak bisa lakukan itu, saudara. Oleh sebab itu mereka harus sadar, mereka adalah rasul palsu. Tapi balik lagi, saudara. Tahirkan orang kusta. Usir setan-setan. Kamu memperolehnya dengan cuma-cuma karena itu berikanlah dengan cuma-cuma, saudara. Jadi kita perlu lihat ini adalah satu bagian yang dinyatakan oleh Tuhan dan mereka kerjakan. Waktu para rasul kerjakan, mereka sudah ngerti belum yang mereka kerjakan 100%? Jawabannya apa? Mereka belum ngerti 100%. Kenapa? Karena pemahaman mereka itu progresif. Pemahaman para rasul mengenai siapakah Kristus itu progresif. Ya, mereka memang mengetahui hal yang paling esensial, yaitu Kristus adalah anak Allah. Kristus adalah Mesias, mereka tahu, saudara. Tapi Kristus yang mati dan menderita, mereka have no idea. Makanya mereka masih berdebat dengan cara dunia. Mereka belum mengerti ini, saudara. Dan bahkan ya salah seorang komentator bilang, Doriani bilang gini. Mereka waktu itu memang juga masih belum siap pergi kepada bangsa lain. Kenapa, saudara? Karena mereka itu belum ngerti bagaimana Kristus akan menyelamatkan bangsa lain juga. Mereka pikir hanya Israel saja. Dan dalam konteks benak mereka saat itu, bahkan Petrus pun bertumbuh, dia punya pemahaman bahwa Injil untuk dibagikan kepada orang non-Yahudi. Kapan, saudara? Nanti di dalam Kisah Rasul. Oleh sebab itu, pemahaman orang Israel saat itu, masuk rumah orang kafir saja haram. Ekstrim gak, saudara? Coba ya, kalau kita punya teman non-Kristen, main ke rumahku yuk. Dia bilang, kamu agamanya apa? Pip, gitu ya, saudara. Terus, haram saya ke rumah kamu. Halo, selamat pagi.
Kamu bukan ini, kamu orang ini, saudara, gitulah saudara. Oh saya nggak salaman sama kamu, haram. Kayak gitu saudara. Coba bayangkan, kalau rasul dengan konteks pikiran mereka yang melihat bangsa asing haram, mereka menginjili orang yang non Israel, mereka belum mengerti. Tapi saudara sekalian, yang penting untuk kita garis bawahi apa saudara? Mereka melayani di dalam konteks bertambah pengetahuan mereka mengenai Injil atau Kristus yang sejati. Tapi kita, saya nggak tahu ya ngomongnya harus bersyukur atau unfortunately, tapi kita sudah punya the whole Bible, PL dan PB. Jadi kita harusnya melayani dengan pengertian yang bahkan jauh lebih sempurna dari pengertian para rasul pada waktu mula-mula, saudara. Ini sesuatu hal yang kita harus garis bawahi, saudara. Dan sekarang saya mungkin ambil satu contoh ya. Satu contoh kenapa konteks penting. Sekarang saya akan ajak kita lihat Mazmur 91. Ini banyak bagian yang kadang-kala ya kita waktu baca ini langsung loncat saja. Dan ya makanya Alkitab fisik itu perlu juga, saudara. Alkitab fisik ini kenapa? Karena di LAI kasih catatan kaki yang membantu. Di bawah sini kan banyak catatan kaki, saudara. Catatan kaki. Saya mau baca ayat ini dulu, saudara. Di dalam ayat 10 sampai 12. Waktu baca, kita mulai ingat ada bagian ini dikutip di mana di dalam Perjanjian Baru, ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini kalimat yang muncul di Perjanjian Baru dalam konteks apa, saudara? Tuhan Yesus dicobai sama setan, ya kan saudara? Setan bilang, loncat dari bubungan bait Allah, nanti malaikat akan menatang tangan kakimu supaya kakimu tidak terantuk batu. Saudara, ini sesuatu hal yang penting sebetulnya. Kenapa? Karena setan pun tahu, ini kalimat kita perlu ini ya, perhatikan. Karena setan pun tahu Mazmur 91 adalah Mazmur mesianik. Sekali lagi saudara, yang kakinya tidak terantuk batu, itu adalah refer kepada Kristus. Karena tentang engkau, dia bicara firman. Iblisnya kutip Mazmur 91 ayat 11-12, saudara, bilang kakimu tidak terantuk batu. Oke ya, nah sekarang kita lihat. Pasal ke 91 masih. Dan di dalam ayat ke-5 sampai ke 8, saya bacakan saudara. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini kalimat paling populer, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu ya, kita aware nggak dengan bagian ini. Tapi banyak orang Kristen baca bagian ini, langsung aplikasikan ke siapa saudara? Ke diri. Oh hebat kali engkau, kan gitu kan ya. Kamu cuma lihat orang 10.000 di sebelah kiri kanan saudara, engkau jalan saja, tidak takut penyakit sampar. Makanya nggak heran rata-rata kena COVID kalau kayak gini saudara, waktu itu ya saudara. COVID, apa itu COVID? Ya jalan saja begitu ya kena saudara. Kenapa? Karena dia pikir itu ayat langsung diambil, masukkan ke dirinya. Ini ironi paling besar. Kenapa? Karena iblis yang tahu itu ayat refer kepada Kristus. Dan waktu Kristus responi, dia bilang apa? Jangan cobai Tuhan Allahmu. Kristus saja, dia tidak klaim privilege seperti itu. Yang memang dia jauh dari layak, maksudnya sangat layak dia saudara. Tapi dia saja tidak klaim privilege seperti itu. Dan bahkan dia bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Lah yang gak ngerti saudara, sudahlah ini refer ayatnya ke Mesias, Kristus saudara, diambil pula untuk diri, terus rasa-rasa hebat saudara, lalu kecelakaan, terus terakhir bilangnya apa? Tuhan, jika engkau Tuhan, kenapa saya begini-begini? Saudara coba pikir ya, kita kalau orang tua, jengkel gak saudara ya? Saya udah bilang, ya kan misalnya, kamu jangan main pintu, nanti jari kejepit. Ya, kalau main pintu, kejepit. Terus anaknya bilang, kalau engkau ayahku, kenapa engkau begini-begini?
Respon kita agak kurang sabar, saudara. Rasa ada tanduknya sedikit mau diasah, ya kan gitu kan, saudara. Kadang orang Kristen lakukannya hal yang seperti ini, saudara. Dialah sudah salah baca, lakukan salah, sudah lakukan salah, lalu kejelblos dengan banyak masalah, ngomel-ngomel sama Tuhan. Lah yang benar saja, saudara. Kamu sudah tidak baca firman baik-baik. Lakukan firman comot-comot semau sendiri. Kena masalah kamu ribut sama Tuhan, ya. Jadi apa ini? Itulah, saudara, ya. Oleh sebab itu sama. Kenapa kita ambil contoh ini, saudara? Karena ini sangat populer, saudara. Dan di dalam Matius pasal 10 tadi, kita akan melihat juga bagian-bagian yang harus di dalam konteksnya. Kita lanjutkan sedikit lagi, saudara. Di dalam ayat 9 sampai ayat ke 15 saya baca semua. Pasal 10 ayat 9 sampai 15. Kita lihat konteks berikut. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggal padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu akan turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskan debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ada beberapa hal sini, saudara. Yang pertama, dibilang sama Tuhan Yesus, jangan bawa emas, perak, bekal, baju lebih, tongkat, kasut, sepatu dan lain sebagainya. Jangan bawa itu semua. Nah, yang tidak ngerti, saudara, dia langsung aplikasikan, tapi saudara memang manusia ini berdosa, jadi khusus bagian ini tidak diaplikasikan, saudara. Jangan bawa apa-apa, amin. Tapi nggak jalan, saudara. Tapi ini pemahaman yang juga bias. Kenapa, saudara? Karena dia satu sisi bilang, oh itulah harus kita anti kemapanan. Saudara, Alkitab itu tidak mensupport orang anti kemapanan, saudara. Bukan orang-orang pang semua kita ini yang tinggal di jalan-jalan. Jangan miliki harta, tidak bawa apa-apa. Itu namanya jadi pengangguran, saudara. Iya, jangan bawa baju, jangan itu berarti apa? Tinggal saja di jalanan, saudara. Tidak ada makanan, tidak bawa apa-apa, tidak ada tongkat. Itu sudah kayak orang di pinggir jalan, sudah mirip, saudara. Tapi kita harus tahu, natur tadi ini adalah natur Tuhan Yesus mengutus para murid ke kota-kota dekat. Jadi jangan kita pikir kotanya masih ada kayak dari sini ke Jakarta, jalan kaki. Gak pernah coba, saudara, berapa hari, saudara, mungkin 2-3 hari, saudara. Bukan kayak gitu. Ini adalah kota yang pendek, jarak yang pendek, saudara. Kayak desa seberang. Kamu pergi sekarang, berdua pergi. Beritakan, jadi gak usah bawa apa-apa, saudara. Oleh sebab itu, nanti kita akan lihat ya, misalnya di dalam, kita nggak usah lihat terlalu ini ya, di dalam Lukas 22, nanti kita akan lihat ya, Tuhan Yesus bilang, waktu dulu aku utus kamu, tidak bawa apapun, apakah kamu kekurangan? Itu kalimat Tuhan Yesus. Tapi sekarang, kamu kalau ada bekal, bawa bekalmu, ada pundi atau tabungan, bawa, itu kalimat Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena natur panggilannya beda. Nah, yang nggak ngerti, saudara, dia akan menyamaratakan. Sampai apa, saudara? Sampai kayaknya yang ikut Tuhan harus miskin dan menderita. Juga bukan artinya langsung, ini namanya manusia berdosa, saudara. Kalau gitu boleh kaya raya ya, cari. Inilah namanya kayak dikotomi, kayaknya binary sekali ya. Bukan, saudara. Tapi kita harus melihat, di dalam semua anugerah Tuhan, semua ada konteksnya. Pelayanan itu ada konteksnya. Dan kita nanti juga dipanggil di dalam setiap konteks yang berbeda-beda, saudara. Nah, ini kita perlu ada bijaksana. Dan berikutnya, saudara, kita lihat ya. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berikan berkat dan lain sebagainya. Kalau tidak, lalu orang itu tidak menerima kamu, tidak mendengar, kebaskan debu dari kakimu. Hati-hati, saudara. Ini nggak bisa langsung sembarangan kita tiru. Kenapa, saudara? Kita tiru, kebaskan debu di kaki, gitu misalnya. Hati-hati, saudara. Ini karena ini masih di dalam panggilan mula-mula demonstrasi kerajaan Allah bagi orang Israel. Dan orang Israel itu memang menolak Mesias. Karena itu tanggungan dosa mereka akan lebih dari Sodom dan Gomora. Dan Kristus juga bilang kan kalimat ini. Yang ada di sini jauh lebih besar daripada Yunus, daripada Ratu Sheba dan lain sebagainya. Daripada Salomo maksudnya. Dan orang-orang zaman itu akan menghakimi orang zaman ini. Tanggungan mereka akan lebih berat dari Sodom dan Gomora. Dan ini exact kalimatnya. Jadi kita tidak bisa gini.
Kita datang ke penginjilan ke satu rumah, lalu dia tidak terima kita, kita kebas dengan debu, dan kita ngomong dalam hati, kamu tahu tanggungan kamu akan lebih besar dari Sodom dan Gomora? Saudara, hati-hati saudara, karena kita bisa menjadi orang Farisi berikutnya. Kita harus tahu natur pelayanan berubah, beda sekali. Itulah waktu kita lihat di dalam Matius pasal 28, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Ajar, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tahu bagaimana nanti para rasul melayani. Bahkan waktu Paulus pun dia mengebaskan debu, tapi dia tidak pergi dari kota itu. Dia tetap berada di sana dan menginjili sampai pemimpin rumah sinagog itu bertobat. Jadi kita perlu lihat keseluruhan bagian firman. Kita tidak boleh cuma ambil satu, aplikasikan jadi ekstremis atau jadi orang yang antinomian. Antinomian tahu ya saudara? Ya semua anugerah, apalah. Kita nggak ngapa-ngapain tetap sekali selamat, tetap selamat. Itu problematis sekali ya. Kalau kita menghidupi narasi dikotomi, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi balik lagi di dalam bagian awal yang kita renungkan hari ini. Menjadi orang Kristen yang jadi-jadian. Satu sisi kita kagum sama Kristus, tapi kita lakukan yang exactly opposite. Itu bukan murid Tuhan. Tapi kita biarlah mengerti natur panggilan yang berbeda. Natur yang panggilan yang selalu ada konteks. Kita belajar firman dengan baik. Kita merenungkan firman dengan baik. Dan melakukannya dengan benar. Dan menyatakan Kristus yang mulia itu. Dan biarlah kita benar-benar menjadi orang yang membawa banyak orang kembali kepada Tuhan, saudara. Ingat kita ini adalah messengers daripada Tuhan, saudara. Kita adalah utusan Kristus di dalam dunia ini bagi orang yang kita kenal di dalam kesempatan yang Tuhan kasih. Dan biarlah kita sungguh-sungguh meresponi kebenaran firman ini dengan takut dan gentar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk saat ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang terus berbicara di dalam hati kami, Tuhan. Supaya kami ini mengerti natur panggilan kami. Kami mengerti bagaimana membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami boleh dipakai Tuhan sekali lagi terus menerus untuk menyatakan siapakah Engkau di dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Di dalam tantangan yang kami jumpai. Yang membawa kami jauh dari Tuhan. Tapi biarlah belas kasihan-Mu nyata ya Tuhan. Dan menarik kami kembali. Dan biarlah Engkau membentuk kami hari demi hari makin serupa Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.